Dalam mesyuarat ini kita bagi tumpuan nih ada 4 perkara lah. Itu yang pertama berkaitan dengan makan minum pelajar, kedua penanaman sayur, dan yang berkaitan 3 kain baju, beldi, gayung, gelas, jemuran, dan semua menjurus kepada pelajar. Kemudian yang keempat katil, tilam, sarung, bantal, sarung, tilam, bantal. Yang pertama berkaitan dengan situasi semasa kita. Jadi bila melihat keadaan ini, kita tidak ada cara lah selain daripada terima sajalah suasana ini, dan tidak ada juga tempat kita bersandar melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan ada ilmu ini, ilmu kedokteran, perubatan pun kita tidak tahu apa-apa. Jadi biarkanlah pihak yang berkaitan ini yang menangani masalah ini, dan kita pula di peringkat madrasah yang sejak daripada PKP 1 sampai sekarang ini pun kita mengambil keputusan bahawa kita tidak akan bagi cuti pelajar. Kenapa kita tidak bagi cuti pelajar? Karena kita berfikiran kalau mereka ini balik lagi risiko dia tinggi. Risiko tinggi itu yang akan mereka terima. Yang pertama, apakah ibu bapa mereka itu boleh kawal mereka? Sedangkan latar belakang mereka itu pun kita sedikit sebanyak kita tahu penjajal semua, atau ada kes-kes yang tertentu yang menyebabkan mereka itu diantar di sini oleh ibu bapa dengan tujuan supaya mereka itu lebih baik berbanding sebelum ini. Dan kemudian kalau kita pulangkan mereka dalam keadaan yang semua sekolah bahkan universiti pun masih banyak yang belum buka, dan konon-kononnya kita adakan pembelajaran secara online, berapa orang saja di kalangan pelajar kita yang ada PC di rumah atau laptop atau handphone. Lebih teruk lagi dati, bukan semua pelajar-pelajar kita itu berada di kawasan yang ada rangkaian talian. Jadi sekali lagi kita melihat lebih baik kita dudukkan saja mereka sini, kampung kita di sini. Kita mengikuti beberapa langkah-langkah yang disarankan oleh pihak KKM, Board SOP dan sebagainya. Pintu madrasah pun kita tutup, ibu bapa pun kita tidak mau mereka datang sini, sebagaimana PKP 1 sampai sekarang. Sementara kita yang keluar masuk ini karena patuh betul-betul lah SOP. Cuma masalah kalau kita di luar ini, kita coba ikut, tapi kadang-kadang ada orang itu yang tiba-tiba kalau bukan di depan, belakang, atau di kanan, di kiri kita, tiba-tiba saja berjalan melimpas dan sebagainya. Jadi bila mana dalam keadaan begini, kesan yang kita dapat ini banyak, terutama sekali melibatkan pelajar. Yang kita ini tidak ada sumber kita ini satu saja yang kita buat tabung, tapi tabung kita pun tidak beroperasi sudah berapa lama daripada PKP 1 sampai sekarang ini, sehingga saya baru 3 kali kita beroperasi. Itu pun tabung kita pun banyak yang hilang, dicuri. Bagian lagi kadai-kadai yang kita hantar tutup, tidak beroperasi. Sebagian pula tempat tu diambil oleh orang. Kalau kita memikirkan kepada ni sendaran kita ni, sejak daripada PKP yang pertama sampai sekarang ini tidak sampai pun 6,000 kita boleh kutip atau yang kita dapat infak daripada mereka. Sedangkan perbelanjaan kita sudah besar. Macam lampu daripada PKP 1 sampai sekarang ini naik paling tinggi yang terbaru 1,800 lebih. Naik ini pasal satu pembaca meter, yang macam yang PKPB dulu. Rupa-rupanya pejabat SESP tutup, jadi tertunggak. Dan ini akan terus berlaku begitu, tertunggak sebagainya. Jadi kita minta selepas daripada ini, kita akan bagi tugas setiap bulan mesti dibaca awal. Kita sendiri yang baca dan hantar ke SESB. Begitu jugalah yang datang di sini, antar makanan, beras kah, ikan kah, ataupun apa-apa sayur. Memang kita terkesan betul-betul. Mau atau tidak mau kita kena putuskan bahawa bermula daripada hari ini, pelajar yang ada ini mesti tanam sayur. Wajib tanam sayur. Bagaimana cara menanam, itu kemudian kita ajar pelan-pelan. Yang penghafal Quran itu pun saya bagi benih. Saya sudah bagi tempoh daripada awal bulan ni. Saya kata bulan 2 saya mau tengok. Satu pokok pun tidak ada tumbuh betik. Bila sudah macam begitu, kita kena ajar juga mereka ni dengan cara apa? Dengan pengalaman.
Jadi bila kita akan ada bagi sayur mereka ni, tidak tahu bila. Kecuali lah kalau ada orang bagi infak. Macam sekarang ni kelas pagi kan, lepas tu ada petang. Mungkin selepas daripada ini kita tidak adakan kelas petang. Pagi dengan malam saja. Ataupun bagaimana. Jadi kita kena mereka itu bertanam. Tanam ubi kah, tanam sayur kah, apa-apalah. Yang penting sekarang kita minta pelajarnya buat dulu. Kalau tidak jadi itu belakang ceritalah. Buat rombakan sedikit berkaitan dengan bercucuk tanam ini. Yang macam di sini itu kan, serai belum tumbuh lagi sudah dicabut. Kalau dia terpaksa makan satu talam satu ekor ikan, kalau ada ikan lah. Karena terimalah. Dan saya sudah beritahu. Tidak ada pilihan. Kalau dia mau keluar katakan daripada sini, tidak ada cerita COVID-19. Cuma yang kita tidak ada ni sekarang ni, pelajar ni tidak mau bertanam. Mungkin karena kita tidak ada jadual itu. Tapi kita kena ubah sekarang ni. Pelajar laki-laki ni yang perempuan itu tidak berapa. Okey, sikit coba. Yang perempuan tanam lada, dorang punya lada banyak. Yang laki-laki daripada dulu sampai sekarang tidak ada pokok. Baru-baru ini dia mengambil, minta. Saya marah. Saya cakap, kamu tidak malu kah dengan pelajar perempuan? Sebab yang menanam itu perempuan, yang jaga itu kurik-kurik, bagi baja pada beberapa orang saja laki-laki. Yang lain itu macam bos. Yang ini kita tidak mau. Apalagi yang menghafal Quran. Dalam program ini, kita akan suruh orang tanam. Tumpuan laki-laki. Makanan, kita sudah kasih turun. Sampai bila? Sampailah kita rasa kita ada keuangan.